Ya, selamat berjumpa lagi pemirsa. Kita dengan Ibu Mia, spesialis forensik. Ibu Mia, mungkin kita juga ada beberapa pertanyaan nih Bu Hmm, dari media sosial. Kita lihat langsung ya Bu mungkin. boleh. Apakah ada otopsi karena malpraktek Hmm, seperti misal keracunan obat atau hmm, kesalahan operasi seperti kebanyakan obat bius atau kesalahan penanganan medis? hmm. Kes, Otopsi itu bisa kan, Hmm. maksudnya otopsi itu ada dua, Hmm. ada yang unsur pidana murni, memang Mm-mm. sudah ada dugaan, Mm-mm. maksudnya permintaan otopsinya dari Dari pihak kepolisian. polisi. Hmm. Nah, ada juga otopsi klinik Nih, namanya. otopsi klinik Otopsi Bu ya. klinik ini permintaannya dari keluarga. Oh, boleh Nah, Bu ya? boleh, tapi Hmm. harus diyakinkan dulu, Mm-mm. maksudnya surat izinnya Mm-mm. harus ditandatangani Oleh oleh keluarga. oleh keluarga. Dan kalau misalnya Oh, sistemnya kasusnya gimana tuh Bu? kayak misalnya ini dugaan malpraktek atau enggak, Oh, iya 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 dia iya iya iya. tapi kan belum tentu Belum dilaporkan malpraktek ke ya, perusahaan, dia belum tahu kan ini ya, malpraktek apa tidak. ya. Nah, Tapi kemudian kalau dia minta. memang unsurnya pengen lapor polisi, ya saya juga nggak bisa melakukan tindakan otopsi. Hmm. Kalau memang mau unsurnya lapor polisi, ya tetap dianggap sebagai pidana. Kalau Karena dia nggak lapor boleh boleh, tapi kalau misalnya ada malpraktek, nanti pidana itu. polisinya marah Oh, iya. karena saya sudah merusak barang bukti, Iya betul. Pidana bulah itu kan. jatuhnya pidana. Kalau Jadi yang diperbolehkan Ibu tadi atas permintaan keluarga, biasanya contohnya pengen tahu apakah benar ada sesuatu, tapi saya belum tentu bisa yakin. lapor polisi. Jadi Boleh. boleh. Tuh, jadi Walaupun kita curiga itu ada pidana nanti. kalau nanti curiga ada pidana, mendingan tidak usah. Oh gitulah. Ya, Karena karena merusak barang bukti. nanti hubungannya dengan polisi nanti Polisi tidak mereka. bisa menggunakan data otopsi itu sebagai data di Oh, barang persidangan bukti nanti. persidangan. Jadi Jadi tidak kayak, diakui karena ya, dia dirusak. karena maksudnya Mm-mm. dia belum melakukan olah TKP, belum apa, Tahu-tahu tapi sudah dibuka. disodorkan data. Nah, Mm-mm. itu biasanya polisi tidak mau. Betul betul. Tuh, biasanya tidak mau ya. Maksud itulah yang nanti otopsi kedua. Jadi Kalau yang untuk yang biasa yang dengan pihak keluarga tadi Bu biasanya yang lebih aman kasusnya misalnya. kalaupun kasus kan, malpraktek itu kan suatu bahasa yang sulit ya untuk untuk Sulit. untuk bukan maksudnya sulit ya. Iya. Kita tuh pembuktiannya sulit. Apa jangan-jangan sebenarnya bukan malpraktek tapi resiko medis? Resiko Itu medis. jangan-jangan Ya, memang resiko medis. sebenarnya ya, atau jatuhnya kelalaian, bukan Ya. malpraktek atau ketidaksengajaan. Iya sengaja. Karena kan notabene tuh dokter tidak ada niatan untuk membunuh Iya ya. betul. Itu Nggak ya. ada dokter tuh pasti mau menyembuhkan orang. Iya, itu notabene Cuman bisa pertamanya lah. terjadi waktu dokter Ya, mengerjakan itu mungkin ada kesalahan prosedur atau bagaimana dia kan mungkin kasarnya. lebih Resikonya, lebih resiko. resiko. Kalau misalnya kasus yang tadi Mm-mm. ditanyakan, Mm-mm. bisa nggak dilakukan otopsi? Bisa, Bisa lah. bisa. Mungkin prosedurnya aja, prosedur awalnya ya berarti ya sudah ditekankan dulu, oh jangan, nggak mau ke pidana dulu, mungkin ke perdata. Jadi ya sudah izin dari keluarga untuk melakukan tindakan otopsi. Iya iya iya. Ganti Nah, rugi nanti ujungnya masuk ya kalau maksudnya, perdata ini kan juga. ya karena kan lebih ke, kalau ke pidana, unsurnya tuh nanti ke polisinya Harus yang ke agak polisi dulu. susah. Kalau ada pidana dia harus ke polisi dulu Ya, awalnya. betul. Walaupun ibu bisa melakukan, tapi nanti kalau sudah ke polisi tidak tanggung jawab lagi nih. Ya, misalnya ada bener lah obatnya, ada sesuatu yang dosisnya letal di dalam tubuh, terus mau Iya diapain? betul ya. Terus mau dipidanakan lah, Dok. Lah, tapi kan barang buktinya Harus sudah. lapor dulu ke polisi. Iya. Kalau sudah saya, lapor ke polisi, baru nanti diotopsi. ya, Baru kan kalau nanti cuma masuk pengen kan, Bu ini dari pihak kepolisian kami mau ngosus, coba tolong diperiksa ini apa betul ada ya, ada keracunan obat karena salah pemberian ini diduga. Baru kan ibu baru boleh bisa lebih aman lapor polisi. Tapi tuh. pernah nggak maksudnya Bu? Pernah, biasanya lebih sering buat asuransi sih. Oh, asuransi. Asuransi sama ada dokter tidak Tapi yakin harus ke sama. polisi dulu? Enggak. Oh, enggak lah. Kalau asuransi kan memang perdata. Oh iya betul. Jadi memang Ya, asuransi nggak masuk ke pidana dia lah. ya. Jadi dia mau asuransi, pengen klaim asuransinya, Iya, betul. cost of death-nya jelas kan, kalau biasanya bule ya. Kalau atau enggak kita punya asuransi yang brandnya agak ternama. Iya, iya, mereka Biasanya mereka mau apa sih penyebab kematian yang si klien asuransinya dia. betul. Apakah disengaja? Ya, atau kan tidak, apakah tidak, atau memang tidak. karena sakit. Iya. Ya dia kan misalnya meninggalnya karena meninggal dalam perjalanan. Orang Betul. bilangnya DOA kan, DOA doang tuh mereka nggak mau tuh
buat ngeluarin uang berapa ratus juta. Artinya forensik ini tidak mesti harus berhubungan dengan polisi terus. Betul. Karena dilibatkan juga dalam asuransi. Ya, yang tadi dugaan malpraktek kan bisa, cuman diyakinkan dulu. Iya. Tapi bisa juga mengetahui kematian ini dari pihak asuransi, mereka akan lebih yakin bahwa ini bukan disengaja. Karena bisa hubungannya kan dengan asuransi bisa disengaja nih, karena sudah tua nggak mati-mati nih kasarnya kan. Lalu asuransi nggak turun jadinya. Asuransi ini kayaknya belum. Coba kan periksa dong di otopsi gitu loh kasarnya. Ya, di otopsi biasanya. Bisa di otopsi Bu ya? Bisa. Oh, ya. Atas permintaan keluarga. Atas permintaan kemudian keluarga diperiksa. Memang ini misalnya meninggal wajar misalnya, kan tidak ada ditemui keracunan atau apa, lalu dari pihak asuransi oke deh misalnya. Kalau asuransi sih lebih kayak penyakitnya apa? Mereka harus tahu penyakit ini memang penyakit hati misalnya kan, atau penyakit jantung itu. Memang ini mati karena jantung gitu loh. Bukan karena dibunuh diracun, misalnya kan. Dibunuh, Lalu mereka mau mengeluarkan asuransi mereka. Lebih meyakinkan lah bagi asuransi. Betul. Lebih bisa. Tapi tidak mesti kan semua yang berurusan asuransi harus diotopsi gitu loh kan. Biasanya asuransi yang ternama sih Pak, saya pernah melakukannya. Harus diotopsi memang mereka? Iya, karena kalau tidak diotopsi klaimnya kecil sekali. Oh gitu. Karena didaftarkannya. Tapi kalau kita hubungkan dengan kultur tadi Bu, apa tidak menjadi... karena itu kan permintaan keluarga ya Pak. Iya betul. Di situ tuh kulturnya jadi hilang lah jatuhnya ya. Karena kan keluarga yang minta ya. Apalagi orang pribumi biasanya kan mereka nggak masalah. Iya. Betul. Kalau tidak pakai itu kadang-kadang tidak besar lah. Iya, itu jadi kalau itu kultur sama agamanya jadi kayak terskip lah. Karena keluarga yang datang ke kita minta dilakukan pemeriksaan atas kesesuaian diagnosis dari perawatan sama hasil akhirnya untuk kepentingan asuransi. Maksud saya Bu, apakah dari beberapa asuransi itu atau dari pihak keluarga tadi, apakah sering mereka harus otopsi itu memang yang brandnya tadi bagus itu memang hampir dilakukan mereka begitu? Terutama yang bule. Oh bule. Ya, kalau luar negeri itu rata-rata kalau meninggal di Jadi kita. Jadi orang di luar negeri itu mereka yang namanya otopsi itu sudah biasa ya? Sudah biasa. Karena mereka juga pemakai asuransi dan mereka menganggap otopsi itu memang sesuatu yang tidak menyeramkan lagi mungkin ya? Ya, karena mereka butuh keyakinan bahwa keluarga saya tuh tidak ada unsur pidana meninggalnya. Lebih plong mereka juga ya. Tuh. Kalau kita kan kadang-kadang nih sudah mati sudah 8 hari di rumah baru ketemu, ya sudah lah. Kita kan kultur kita ya udahlah mungkin sudah nasibnya. Kalau di luar negeri mereka lebih condong mungkin udah ini harus periksa dulu gitu. Betul. Periksa dulu harus benar. Oh iya benar karena jantung. Benar. Bu juga yang kedua tadi ada pertanyaannya juga Bu, apakah sering kali Ibu dihadirkan di persidangan ini? Kalau forensik itu temennya sama polisi dan sama Bapak Jaksa Hakim ya. Jadi ya untuk kasus-kasus yang tertentu sudah biasanya kita kan tahapannya BAP dulu, berita acara pemanggilan dulu. Kalau dirasa tidak cukup kita biasanya dipanggil ke pengadilan sih. Hampir setiap kali yang enggak lah. Sudah ada, kadang-kadang sudah ada lampiran. Kalau dari visum kita sudah jelas, sudah selesai, sudah jelas, tidak perlu dikonfirmasi. Hakim tidak terlalu ini lagi, mungkin tidak perlu dibantu. Biasanya sih yang minta dikonfirmasi itu berdasarkan pengakuan tersangka begini, temuan kita begini. Entah itu beda, entah itu sama. Entah itu sengaja atau sama. Yang jelas dari ahli, sebagai seorang ahli, Ibu dimintakan bagaimana? Tuh. Oh. Begitu menarik ini Bu. Hitung jalan-jalan lah Pak. Nah kemudian tadi yang agak menarik tadi kan juga sebenarnya orang forensik ini ternyata bukan bekerja hanya menerima di tempat ini nah. Misalnya kan barang bukan hanya datang baru dibelah. Kemudian ternyata seharusnya juga lebih bagus ternyata Ibu ini harus banyak ke TKP Bu ya kalau misalnya ada kejadian. Untungnya sebaiknya. Bu, maksudnya untung dalam artian ini selain punya jalan-jalan dari dunia medis sendiri apa sih lebih baiknya apa diuntungkan? Misalnya ini gantung diri, Ibu ini kan dipanggil nih, Bu, ini tolong dong forensik datang ini kan mana lebih bagus Ibu lihat sendiri atau nanti sudah nerima di kamar jenazah Bu? Lebih bagus lihat sendiri ya, karena kan arah jeratannya. Kalau misalnya gantung diri, dia kan bentuknya lebih spesifik, nggak kayak dibunuh. Misalnya arahnya bentuknya V, simpulnya di mana. Yang itu tuh yang sering sekali luput. Misalnya ya tim-tim yang nganter itu buka sembarangan, tidak difoto dulu, terus dipindahkan kemana, terus bentuk
foto bukanya tuh di simpulnya. Minimal pun kalau kita nggak ke TKP, buka tuh di atas simpul. Potong aja Jadi ya. biar kami yang Biar membuka simpul itu simpulnya. biar aja nanti baru kelihatan gitu kan. Ya, seperti itu. Itu yang untuk kasus Karena gantung. kalau gantung diri ini kan bisa jadi dia bukan gantung diri tapi dia digantung kan. Tuh, jadi Itu kan, menyarukan ya. iya, Mm-mm. kan dibikin kayak ini menarik kan, jadi dibikin kayak gantung diri supaya tidak terkesan dibunuh. Ternyata kan ini forensik kan juga harus berpikir keras nih buat dia. Artinya kelihatan. Kalau Ya. dilihat langsung kan mungkin wah ini ternyata ada kecurigaan bahwa ini dibunuh. Ya, misalnya. biasanya kita kerja sama Inavisnya sih, Pak. Inafis ada Ya, dari sama kepolisian. Inavisnya. Kalaupun kita misalnya nggak ke sana, biasanya Inavis yang kita cecer Beritahu, ya. tolong gini-gini ya ada. Ya, maksudnya ini gimana kronologisnya, Gimana, fotonya gimana, TKP-nya aman atau tidak, ada unsur yang masuk beneran unsur bunuh diri kah, Iya, atau sebenarnya ada penganiayaan dulu, Ya, ada bekas-bekas misalkan apa. Untungnya sih Inavis siapa kita tahu sekarang kan alatnya ketahuan sudah nanti juga jago. oh ternyata dia sudah Bersih. meninggal, sudah dibunuh baru digantung kan. Ya, Jadi kan- maksudnya berantakan kah TKP-nya atau ada yang hilang kah barangnya untuk menyaru-nyarukan gitu Jadi loh, Pak. kalau di forensik ini mungkin ya Bu ya, mungkin ini jadi sesuatu istilahnya Bu kalau kita kuliah Bu ya, Ibu kuliah di forensik nih misalnya. Ada nggak Bu hitungannya yang pelajaran ini kan jadinya agak beda nih, ada pelajaran khusus kriminalnya nggak Bu jadinya? Ada, Oh, ada olah TKP-nya kita ada. Sudah belajar. dipelajari juga di Dipelajari. kampus itu. Iya, Oh, situ. berarti ada Mata nilai, kuliahnya lah. ada asiknya juga nih Bu. Ya, Bu, mungkin di kita juga mau tanya sebenarnya ini kan perempuan Bu. ya, Nah, perempuan. sekarang saya mau tanya Bu, kenapa nih Ibu kan biasanya kan orang lebih mau ke dokter, ngambil spesialis apa? Biasa kan pertanyaan gitu Bu. Ya, Biasanya kan Bu spesialis, oh saya spesialis anak, saya spesialis bedah, saya spesialis kandungan, kan? Nah, kan jarang tuh, hampir tidak. yang belajar tentang itu juga didampingi oleh forensik. Setelah saya belajar, maksudnya setelah saya sekolah, ternyata ini lebih menarik dibanding anak. Ya memang sih, jadi sesuatu yang tidak bisa bicara, kita buat bicara gitu loh, Pak. Iya. Tapi di sini tuh emang perlu banget banyak eksplorasi. Iya, menarik ini ya. Iya, banyak baca, banyak bertanya kepada bagian lain. Oh, kalau kayak gini nih, mungkin nggak seperti ini. Gitu. Jadi, Forensik ini kan Bu menariknya kan artinya sebagai seorang dokter bukan hanya mengobati, kan biasa orang ngobatin nih. Ini kan turut membantu kadang-kadang membongkar sebuah kasus gitu loh kan. Jadi Ya, di ada situ. sesuatu karena peranannya agak beda nih Bu. Ya. Agak spesialis gitu ya. ya, terus kalau Sebenarnya Bu dari dulu kan orang biasanya sering ini biasanya pasti dong kalau orang forensik pasti dong kadang-kadang terhubungkan pasti hampir mengalami itu nanti ada bongkar jenazah, ketemu jenazah busuk, kemudian orang tenggelam, orang bunuh diri. Kok Ibu maunya gitu loh perempuan mengambil itu kan? Padahal kan sudah waktu kuliah juga sudah berhubungan dengan mayat sering. Ya. Nah sekarang ini malah memperdalam lagi gitu loh. Oh maunya gitu nggak? Ada apa nih Bu? Ada apanya? Gak ada sih Pak, emang mau saja gitu. Terus menyukainya setelah masuk sih. Awalnya kan karena pengen mendalami kekerasan seksualnya. Iya, dari awal itu Dari ya. awal pertama kenapa saya ujian Karena seorang PPD. perempuan Iya. gitu ya, sering dilecehkan. Ini kan perempuan, Iya, nggak ada, hampir gitu. jarang kan. Terus saya rasa tuh kayaknya kok hasilnya selalu nggak bisa jadi digunakan untuk barang bukti gitu. Kenapa sih nggak saya pelajari? Kan saya nggak mungkin intervensi dokter Iya. spesialisnya dong. Gitu. Jadi udah saya pelajarin aja deh gitu. Sekarang alhamdulillah sekarang sudah bisa berperan gitu ya. Iya. Sudah bisa membantu beberapa perempuan ini Bu. Ya, gitu. Mungkin dari situ juga ya, Ya, artinya baru, ya. ternyata banyak perempuan ini jarang Bu, laki-laki kan dilecehkan gitu loh. Kan ada kan kalau di luar negeri ada mungkin. Ya, kalau dokter yang laki-laki kan mungkin dia tidak jujur dalam bercerita, terus dia agak sungkan dalam melakukan Kalau ini kan pemeriksaan. ketemunya kan dokternya perempuan. Oh ini kelebihan. Bu kita tidak terasa hampir 1 Iya, jam. benar. Mungkin Bu di dalam ada beberapa masukan Ibu khususnya sebagai seorang perempuan juga sebagai forensik. Ada closing statement bagi Ibu sendiri Bu untuk Kalau pemirsa gitu. ya closing statementnya, kalau untuk kasus kekerasan seksual terutama
jangan pernah takut untuk lapor. Kita Hmm. tidak ada stigma menyalahkan kalian. Iya. Semakin kalian berani, kami sangat menghargai sekali. Oke. Ya, kami bisa bantulah untuk Mm-mm. mencari kebenaran buat korban. Hmm. Kalau untuk visum jenazah, stigma kami memotong-motong tidak penting itu tidak Tidak ada. ada. Tidak Kami- ada orang mau menyakiti. Iya, tidak ada niatan kami menyakiti atau merusak jenazah. Hmm. Jadi kami melakukan ini memang untuk membantu almarhum mencari keadilan. Keadilan. Walaupun keadilan itu ada di pas sudah meninggal sudah ada keadilan. Iya. Tapi kan ada hak-haknya yang yang masih hidup atas almarhum. Itu sih. Jadi Terima untuk kasih sekali mengurangi- Bu. Mudah-mudahan, dan kayak kita perlu ketahui ternyata di Rumah Sakit Ulin ya Bu ya, Iya, rumah sakit itu Ulin. ada 3 dokter forensik perempuan. Rumah sakit Ulin ada 2. Ada 2. Yang satu Kemudian perempuan satunya di di Ansari Ansari Saleh. Saleh. Artinya di Banjarmasin kita punya 3 dokter Dokter forensik forensik. perempuan. Jadi bagi yang korban kekerasan seksual maupun pelecehan, ini jangan ragu nih kan, karena Ya, ngadepinnya atau sudah ada perempuan sih yang banyak sekarang. Jadi jangan khawatir. Kadang-kadang kan ada yang ragu-ragu, nanti sama dokter laki-laki gitu. ya, tenang Jadi aja. dan gitu. itu lebih baik, lebih cepat lebih baik ini jadinya ya. Ya, semakin cepat dia melapor, semakin baik Semakin lah. baik lah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini banyak memberi Amin. edukasi kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Mia. Terima Mudah-mudahan kasih. apa yang kita bicarakan ini bisa mengedukasi masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga menjadi membuka diri bagi beberapa korban yang pelecehan maupun kemudian yang merasa dilecehkan. yang merasa dilecehkan. Jadi jangan malu-malu, apalagi ibu lebih peduli gitu loh dengan korban perempuan, dan apalagi ibu memang seorang perempuan kan, jadi mungkin Ya. lebih peduli lah sesamanya gitu loh kan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mudah-mudahan Terima kita bisa kasih. berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.